Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nini Koniah dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya, nomor absen 26. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran daring bahasa Indonesia. Adapun tema pembelajaran daring bahasa Indonesia pada hari yang cerah ini adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan bagian dari materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk benar-benar mempelajari dan memahami materinya. Baiklah, kalau begitu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita langsung saja kupas tuntas materi mengenai karya tulis ilmiah. Saya akan mulai dari definisi karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data-data, fakta-fakta, serta solusi pemecahan atas berbagai masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah adalah untuk menginformasikan kepada pembaca suatu masalah beserta solusi pemecahan dari masalah itu. Biasanya, karya tulis ilmiah juga bisa digunakan untuk membuktikan apakah suatu fakta itu benar ataukah salah. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 9. Yang pertama, karya tulis ilmiah bersifat reproduktif. Artinya, karya ilmiah yang disampaikan oleh penulis harus langsung bisa diterima dan dipahami oleh pembaca sehingga bersifat reproduktif. Yang kedua adalah tidak ambigu. Artinya, penulis harus bisa menjelaskan secara detail dan secara langsung tanpa membuat pembaca bingung ataupun kesulitan untuk memahami karya tulis ilmiah yang disampaikan. Yang ketiga adalah tidak emotif. Artinya, karya tulis ilmiah tidak boleh mengandung sedikit pun emosi ataupun perasaan dari penulis itu sendiri. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Karya tulis ilmiah sangat disarankan untuk menggunakan bahasa baku agar lebih mudah dipahami oleh setiap pembaca, baik dari usia muda maupun tua. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian sang penulis. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Maksud dari dekoratif ini adalah penulis karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna saja. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Maksudnya adalah karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan antar setiap bagian serta babnya, serta tidak boleh bertele-tele. Yang kedelapan adalah bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta dan data-data dari hasil analisisnya tanpa diubah sedikit pun, tidak memiliki kecondongan subjektivitas, dan tidak mengandung emosi atau perasaan sang penulis. Adapun yang terakhir, nomor 9 adalah menggunakan kalimat efektif. Karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar, bertele-tele, ataupun tidak langsung kepada inti poinnya. Adapun macam-macam karya tulis ilmiah adalah makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, tesis, paper, serta disertasi. Selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Dalam bagian ini, karya tulis ilmiah berisikan dasar-dasar mengapa penelitian ilmiah itu dilakukan, masalah yang diangkat oleh penulis, serta mekanisme penyelesaian masalah yang diangkat tersebut.
Bagian kedua adalah isi dan pembahasan. Bagian ini adalah bagian paling penting dan inti dari sebuah karya tulis ilmiah. Karena pada bagian ini terdapat suatu atau lebih bab yang berisi tentang pembahasan masalah yang diangkat oleh penulis. Jumlah babnya bergantung pada seberapa pelik pembedahan serta pembahasan dari bahan penelitian sang penulis. Adapun bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan atau rangkuman, umumnya berupa penegasan ulang dari isi dan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis di bagian isi dan pembahasan. Dan itulah dia materi seputar karya tulis ilmiah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Adapun sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa saran agar teman-teman bisa memahami materi ini lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah dengan menelaah contoh-contoh karya tulis ilmiah yang telah terdapat di berbagai macam sumber, Google, buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan berusaha membuat atau mempraktekkan karya tulis ilmiah ini. Karena dengan begitu, kita semua dapat dengan mudah mengingat bagian-bagiannya, unsur-unsurnya, dan semua bagian dari karya tulis ilmiah. Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit undur diri. Atas segala kekurangan dan kesalahannya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga di sini selaku pelajar masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.